Masih ingat dengan AKBP Achirudin Hasibuan? Dulunya mantan Kaur Binops Satuan Narkoba Polda Sumut tersebut sempat menjadi sorotan akibat kasus penganiayaan yang melibatkan anaknya, Aditya Hasibuan, terhadap Ken Admiral yang terjadi pada 22 Desember 2022. Kasus Aditya Hasibuan menyeret AKBP Achirudin Hasibuan selaku orang tua lantaran dinilai membiarkan penganiayaan tersebut terjadi. Tak hanya membiarkan, AKBP Achirudin Hasibuan juga melarang teman-teman korban menyudahi tindakan Aditya kepada Ken Admiral. Anaknya, Aditya ditetapkan sebagai tersangka pada 25 April 2023 dan AKBP Achirudin dicopot dari jabatannya karena melanggar kode etik. Seiring dengan berjalannya kasus penganiayaan tersebut, sosok AKBP Achirudin Hasibuan turut dikuliti. Selain berprofesi sebagai polisi, AKBP Achirudin Hasibuan juga memiliki pekerjaan sampingan bisnis BBM jenis solar bersubsidi secara ilegal sejak April 2022 hingga 27 April 2023. Bisnis yang dijalankan oleh AKBP Achirudin tersebut membawanya ke meja hijau pengadilan hingga berujung ke penjara. Sebenarnya Achirudin sempat divonis bebas dalam kasus penimbunan bahan bakar minyak BBM bersubsidi solar ilegal tersebut. Namun baru-baru ini ia ditangkap kembali setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) PN Medan. Saat dikonfirmasi, Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Medan Dapot Daryarma membenarkan kalau Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas Achirudin. Mantan Kabak Binops Dit Narkoba Polda Sumut itu ditangkap pada Kamis, 7 November 2024. Usai ditangkap, perwira polisi yang dikenal keras itu dijebloskan ke rutan Tanjung Gusta Medan. Dari foto yang diterima, Achirudin terlihat memakai baju tahanan berwarna merah dengan nomor 111. Ia nampak menggunakan masker dan terlihat digiring oleh Jaksa dan Kasih Intelijen Kejari Medan Dapot Daryarma. Putusan Mahkamah Agung RI yang diterima Jumat 8 November dari Kejari Medan, keluar pada 9 Oktober 2024 atau hampir setahun setelah majelis hakim yang diketuai Oloan Silalahi memvonis bebas Achirudin pada 30 Oktober 2023 lalu. Mahkamah Agung menyatakan Achirudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak BBM yang disubsidi pemerintah. Dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar 50 juta rupiah. Apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan penjara.